Oke, saat ini ada 37 ya. Saya share screen. Oke, share screen. Oke, annotate saya matikan. Oke, share screen. Ini kelihatan semuanya ya? Kelihatan semua. Coba saya tanya dulu, takutnya ada yang nggak terlihat. Nanti saya tanya ke Gusti Ramadan coba. Terlihat tidak si Gusti Ramadan untuk yang saya tampilkan ini? Terlihat. Oke, terima kasih Gusti ya. Terlihat semuanya ya. Ini adalah materi di tema 2. Kalau di tema 1 kemarin mengenai tentang bunyi, kamu tentang bunyi semua di tema 1 kemarin. Nah, sekarang di tema 2 ini mengenai energi. Tadi juga di pelajaran PKN sudah dibicarakan. Pelajaran IPS juga sama. Ini semuanya tentang energi. Bahkan bahasa Indonesia pun sama tentang energi semua. Tapi yang dipakai beda-beda. Kalau tadi dalam pelajaran PKN adalah mengenai hak-haknya, hak dan kewajiban dalam menggunakan energi. Nah, sekarang ini tidak. Yang kita bicarakan adalah energi dalam IPA, yaitu mengenai sumber-sumber energi, memanfaatkan energi, begitu ya. Contoh-contoh perubahan energi, begitu. Nah, ini saya menjelaskan kira-kira 30 menit ke depan. Ya, jadi minta tolong kamu konsentrasi dulu. Kamu tidak perlu mencatat untuk hal ini. Yang perlu kamu ingat-ingat adalah di pikiran kamu perlu ingat-ingat tentang yang saya beritahu tadi nanti. Nah, kalau kamu mencoret-coret sedikit di buku catatan kamu boleh. Kira-kira yang garis-garis penting. Karena yang saya sampaikan di sini tidak semuanya ada di catatan. Begitu ya. Ini hanya sebagai penjelas saja. Kali aja kamu perlu penjelasan. Nah, saya minta juga sebelum saya jelaskan, kamu siapkan pikiran kamu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, nanti tanyakan aja. Nanti saya beri waktu kira-kira 3 menit lah untuk bertanya. Ya, oke. Sekarang kamu fokus ke slide saya ini. Kalau kurang jelas, kurang besar, kamu bisa miringkan HP-nya biar terlihat jelas. Ya, baik. Ini saya langsung mulai. Nah, pertama, energi. Energi itu dari pengertiannya itu adalah suatu kemampuan. Ya, suatu kemampuan untuk untuk melakukan suatu hal. Nah, ini adalah energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu hal. Setiap orang, setiap makhluk hidup itu memerlukan energi. Betul ya? Bahkan kamu sendiri memerlukan energi. Kalau energi tidak tercukupi, tidak bisa beraktivitas. Contoh yang kamu perlukan saat ini yang paling besar sekali. Kamu adalah energinya yang diperoleh dari makanan. Siapa yang di antara kalian yang kuat dalam sehari nggak makan? Saya kira nggak ada. Karena tubuh orang normal itu membutuhkan energi. Energi dari karbohidrat, kalori, kemudian protein, mineral, dan sebagainya. Kalau kita nggak punya energinya, nggak punya energi yang cukup dalam tubuh, kita nggak mampu beraktivitas. Jangankan untuk berjalan, untuk ngomong aja nggak bisa. Untuk berbicara nggak bisa, untuk menulis tidak bisa. Itu kalau energinya tidak tercukupi. Nah, ini adalah suatu energi yang kita ada dalam tubuh kita. Nah, yang dibicarakan di bab ini bukan energi yang dalam tubuh kita, anak-anak. Tapi energi yang akan kita pakai untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Yang sering kita pakai saat ini adalah, betul, yaitu energi listrik. Di rumah kamu pasti ada listriknya semua. Ada nggak di antara kalian yang rumahnya nggak ada listrik? Saya kira tidak ada. Saya kira 100% anak-anak Dian Bangsa ini semua rumahnya pasti sudah ada energi listrik. Itu satu. Ada nggak di antara kalian yang tidak memiliki energi yang namanya air? Tidak ada juga. Pasti semua orang memiliki yang namanya air dan memerlukan yang namanya air. Nah, itu contoh-contoh energinya. Jadi yang kita bicarakan energi di sini adalah bukan energi yang untuk makanan tubuh kita, tidak. Ya, tidak untuk itu ya. Yang kita bicarakan ini adalah energi yang untuk menopang kehidupan kita, yaitu seperti matahari, listrik, dan sebagainya. Nanti akan dibicarakan di bawah, di slide berikutnya. Nah, itu tadi pengertian energi. Sekarang yang berikutnya adalah sumber energi. Kalau kemarin bunyi itu adalah segala sesuatu yang menghasilkan bunyi, begitu kan disebutnya. Nah, sekarang energi, minta tolong perhatiannya lagi. Energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Nah, ini kalau energi tadi yang untuk tubuh kita paling banyak diperlukan adalah dari makanan. Apakah cuma makanan, Pak? Tidak, anak-anak. Matahari, perlu nggak kita matahari? Angin, perlu nggak kita angin? Air, perlu nggak kita air? Perlu semuanya. Nah, sumber-sumber energi itu namanya adalah hal-hal yang ada di sekitar kita. Yang sekitar kita yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan kita. Itu disebut sumber energi. Ingat sekali lagi, sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Apa saja, Pak? Ada air dan sebagainya nanti. Nanti ada di slide berikutnya. Semua orang memerlukan energi.
Tidak ada orang yang tidak memerlukan energi. Bahkan kamu sedang misalnya, contoh aktivitas, kamu tidur. Perlu energi tidak? Perlu anak-anak. Kalau kamu tidur nggak perlu energi, nanti kamu nggak bisa bangun lagi. Kamu meludah, perlu energi. Kamu berbicara, perlu energi. Kamu menendang bola, perlu energi. Semua yang kita lakukan ini perlu energi. Nah, supaya energi ini tidak habis dalam tubuh kita, makan. Makan, kemudian olahraga, menjemur diri di jam-jam yang tepat, begitu kan? Itu adalah contoh-contoh memberikan energi untuk tubuh kita. Ya, berikutnya. Nah, ini macam-macam sumber energi. Tolong diperhatikan dengan baik-baik, tanpa bermain, tanpa bercanda. Karena saya melihat di kelas 4A, 4B, 4A, 4B itu nilainya kurang terlalu bagus. Ya, padahal sudah dijelaskan. Ini sangat berbeda jauh dengan kelas-kelas sebelumnya yang kemarin. Kelas kemarin tanpa dijelaskan pakai Zoom kayak gini, daya tangkapnya bagus. Karena mereka mungkin lebih konsentrasi. Coba kamu juga sama. Manfaatkan dengan baik dijelaskan itu. Ya, bukan bermain, main-mainan sendiri. Ya, tapi fokus dulu. Memanfaatkan waktu kamu. Kamu tuh harus bisa mengatur waktu ya, anak. Waktu kamu itu waktunya belajar, ya belajar serius. Nanti bermain serius. Jangan waktunya belajar kamu campur dengan bermain. Nggak akan ada hasilnya. Hasilnya nggak akan maksimal ya. Jadi kamu tinggal duduk diam di tempat kamu saat ini, dengarkan dulu kira-kira 30 menit. Tidak lama kan? 30 menit. Jadi kamu hanya fokus saja, nanti yang kamu belum tahu tanyakan ya. Oke, macam-macam sumber energi. Tadi yang sudah saya katakan, macam-macam sumber energi itu ada di sekitar kita semuanya. Ya. Nah, ini pasti kalian sudah mengetahui semuanya. Matahari kegunaannya buat apa? Apakah kegunaannya cuma buat manusia? Saya kira tidak. Semua makhluk hidup memerlukan ini. Minyak bumi ini pasti kamu tidak asing dan ini kamu bisa pakai secara langsung tanpa harus dirubah. Ya, karena setiap orang memerlukan ini. Matahari untuk menghangatkan badan kamu. Kamu nggak perlu merubah dulu dengan menggunakan suatu alat, tidak perlu. Angin juga sama, nggak perlu dirubah. Tapi ini kamu bisa rubah kalau kamu lagi sakit. Buktinya kalau misalnya orang lagi sakit di rumah sakit, dia tuh menggunakan yang namanya oksigen. Oksigen itu dari olahan angin ini. Air pun kamu ada di rumah kamu bisa pakai tanpa harus membayar dengan mahal. Membayar sesuai dengan tagihan. Kalau misalnya menggunakan air dengan bijak. Nah, kalau minyak bumi ini anak-anak, ini perlu dirubah dulu. Apakah kita menggunakan minyak bumi, Pak? Iya, kita menggunakan minyak bumi. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk bensin. Karena kalau kamu bepergian kemana-mana, orang tua kamu menggunakan kendaraan mobil misalnya, pasti menggunakan bahan bakar bensin. Bensin perlu dari mana? Dari minyak bumi. Ya, jadi kita pakai ini minyak bumi, tapi harus diolah dulu. Kemudian batu bara kita pakai, Pak. Pakai juga anak-anak. Batu bara kita pakai juga. Apa wujudnya, Pak? Di rumah kamu ada listrik. Ya, listrik itu bahan bakunya adalah batu bara untuk menghasilkan listriknya itu. Listriknya digunakan untuk menggerakkan mesinnya. Mesin nanti berputar menghasilkan yang namanya listrik. Nah, kalau batu bara ini juga kita nggak rubah, kita nggak akan bisa pakai. Nah, energi listrik sudah jelas kamu pakai saat ini di rumah kamu. Pasti nggak ada di antara kalian yang tidak pakai listrik. Ini adalah sumber-sumber energi yang ada di sekitar kita. Ada juga nanti biogas, biomasa juga sumber energi. Ya, oke, berikutnya. Berikutnya macam-macam sumber energi. Oh, tadi ini udah ya. Sebentar. Nah, ini energi matahari. Energi matahari itu yang kamu bicarakan ini. Coba lihat dulu, nanti saya baru menjelaskan. Oke, ini energi matahari itu anak-anak, itu dari segi pengertiannya. Matahari itu adalah sumber energi yang paling besar di muka bumi ini. Dan ini kita peroleh secara gratis anak-anak. Tidak perlu membayar untuk mendapatkan manfaat dari energi matahari. Energi matahari ini kita bisa peroleh secara langsung. Secara langsung artinya apa? Artinya tidak perlu kita rubah dulu. Contoh kalau orang tua kamu menjemur baju. Apakah perlu merubah dulu energi panas matahari tadi dirubah menjadi sesuatu yang bisa mengeringkan baju? Tidak kan? Langsung bisa dipakai. Cukup taruh di depan rumah, nanti sudah kering sendiri. Contohnya lagi kalau misalnya kamu mau menghangatkan badan, ya cukup keluar rumah sebentar langsung bisa menghangatkan badan dengan energi matahari. Ya, matahari itu yang kedua adalah menghasilkan dua energi, yaitu energi panas, tolong ingat-ingat, dan juga energi cahaya. Beda loh anak-anak, energi panas buat apa dan energi cahaya buat apa. Kalau energi panas ini berarti untuk membuat mengeringkan sesuatu. Contoh misalnya petani garam membuat garam. Contoh misalnya orang yang lagi menjemur ikan asin. Begitu ya. Tapi jangan sampai salah kalau nanti kamu bilangnya menjemur bayi. Biasanya anak-anak yang lalu pada bilang ya,
energi matahari untuk menjemur bayi, bukan. Bayi dikenakan sinar matahari itu bukan untuk dijemur, ya, tapi untuk dihangatkan badannya. Ya, jadi ini yang terasa panas. Kalau kamu ke depan matahari, misalnya ada cahaya matahari kamu begini ke badan kamu, terasa panas kan? Terasa panas karena matahari menghasilkan energi panas. Kalau menghasilkan energi cahaya yang saat ini, contoh kalau lagi siang hari ada matahari, bumi menjadi terang tidak? Terang. Malam hari, matahari tidak bersinar ke bumi sehingga menjadi gelap. Ya, jadi matahari tadi menghasilkan dua energi, yaitu satu energi panas, yang kedua adalah energi cahaya. Nah, kemudian manfaat matahari ini secara umum. Saya tidak mengelompokkan manfaat matahari untuk manusia, manfaat matahari untuk hewan, manfaat matahari untuk tumbuhan, tidak. Ya, tapi ini saya kelompokkan secara umum. Artinya seluruh makhluk hidup tadi yang saya katakan, yang namanya manusia, hewan, tumbuhan itu memerlukan energi, terutama energi matahari ini. Karena energi matahari ini energi yang paling besar di muka bumi ini. Kalau nggak ada matahari ini, seluruh tata surya akan jatuh, akan hancur, rusak. Kenapa? Karena matahari itu sebagai pusat dari tata surya. Tidak hanya pusat, sebagai juga penghasil energi terbesar bagi tubuh kita. Kita nggak ada matahari, kita akan sakit. Contoh kalau kamu kayak gini dah, misalnya selama BDR nih, selama belajar dari rumah, kamu nggak mau keluar rumah, nggak mau olahraga, kamu maunya cuma di kamar, ber-AC, terus-terusan, selama seminggu misalnya. Coba kamu rasakan, tubuh kamu itu menjadi lebih fit atau malah menjadi lemes, sakit. Ya, pasti akan menjadi sakit, nggak nyaman. Nah, jadi kita itu harusnya kena sinar matahari, begitu pula tumbuhan contohnya. Tumbuhannya kalau nggak ada sinar matahari akan mati. Kalau nggak percaya, kamu coba menanam suatu tumbuhan apa ya, misalnya bayam misalnya, yang satu nggak dapat sinar matahari, yang satu dapat sinar matahari. Nanti yang subur yang mana? Coba kamu buktikan. Pasti yang subur yang kena sinar matahari. Yang satu kamu tanam di kamar mandi misalnya, yang satu kamu tanam di teras. Pasti yang subur, yang tumbuhnya lebih sempurna, yang di teras tadi yang kena matahari. Ya, nggak percaya, buktikan coba. Nah, manfaat matahari itu anak-anak, satu adalah menguapkan air. Air apa, Pak? Ya, air laut. Sumber air terbesar di laut kan. Air laut itu diuapkan. Untuk apa diuapkan, Pak? Air laut diuapkan menjadi yang namanya, nanti prosesnya adalah menjadi hujan. Akan turun lagi ke bumi. Jadi menguapkan air itu menggunakan matahari. Bayangkan kalau nggak ada matahari, bagaimana air laut yang begitu banyak bisa diuapkan? Bagaimana bisa merebus air laut yang begitu banyaknya? Ya kan? Ini sering dipakai oleh para petani garam, anak-anak. Para petani garam itu menggunakan energi matahari untuk menguapkan air laut. Sehingga nanti air lautnya mengkristal dan garamnya bisa diambil. Ya, itu. Yang kedua adalah membantu proses fotosintesis. Saya kira kalau fotosintesis ini kamu nggak asing ya. Karena tumbuhan itu memerlukan fotosintesis kayak tadi yang saya katakan. Fotosintesis adalah proses tumbuhan memasak makanan. Jadi tumbuhan itu masak juga, anak-anak. Tumbuhan juga ada dapurnya dia. Dapurnya di mana, Pak? Dapur tumbuhan itu ada di daun, anak-anak. Ya, jadi tumbuhan itu melakukan fotosintesis, melakukan memasak makanan itu di daun. Untuk selanjutnya diapain, Pak? Selanjutnya nanti dari daun itu dibagikan ke seluruh tubuhnya, dibagi ke batang, ke akar, ke buah, ke ranting, ke bunga, begitu ya. Nanti kamu di tema 3 belajar tentang itu. Ya, jadi fotosintesis itu memerlukan cahaya matahari. Kalau kita masak, orang tua kamu masak menggunakan gas. Ya kan? Kalau tumbuhan tidak memerlukan gas. Tumbuhan memasaknya menggunakan cahaya matahari, menggunakan cahaya dan panas matahari secara bersamaan. Ya, itu. Makanya tadi saya katakan kalau tumbuhan tidak ada matahari, maka tumbuhan itu pasti akan layu dan mati. Nah, menerangi bumi tadi sudah saya katakan sangat jelas. Kalau kamu malam hari, buktinya tidak bisa yang namanya melihat benda di sekitar kita dengan jelas kalau tidak pakai lampu. Kenapa? Kalau pada malam hari tidak jelas karena tidak ada cahaya matahari. Ya, oke. Kemudian yang dia adalah sumber listrik. Ternyata anak-anak, matahari juga bisa dibuat menjadi listrik. Bisa dibuat menjadi listrik, anak-anak, menggunakan suatu alat. Kalau ini untuk dirubah menjadi listrik ini perlu alat. Kalau tadi matahari ini kita pakai gunakan untuk menghangatkan tubuh kita, untuk menjemur baju, menjemur pakaian, menjemur ikan asin, tidak pakai alat. Tapi kalau yang menggunakan listrik, sumber energi, kalau sumber energi ini untuk jadikan listrik itu perlu alat. Ya, alatnya apa, Pak? Alatnya adalah panel surya. Panel surya kalau sekarang sudah lihat kamu kan ada di power bank misalnya ada. Sekarang juga ada mobil-mobil, pesawat, bus pakai yang namanya nggak pakai bensin.
tapi pakai yang namanya listrik. Listriknya dari mana? Dari pas matahari. Bahkan luar negeri, dari NASA sendiri, itu dia bisa menciptakan pesawat, anak-anak. Pesawat tanpa bahan bakar. Pesawatnya keliling dunia terus, muter. Bisa sampai 16 jam sekali terbang. Tanpa pakai bensin, tanpa pakai aftur, tapi menggunakan yang namanya matahari. Ya, tolong yang raise hand jangan bermain dulu. Matikan semua, nggak usah raise hand. Nanti ada waktunya untuk raise hand. Ya, oke. Tadi mengeringkan benda sudah sangat jelas saya beritahu. Dan yang untuk berikutnya adalah menghangatkan badan hewan bersisik. Seperti apa, Pak? Seperti ular, buaya, biawak. Itu kalau lagi pagi jam segini, mereka pada nongol. Mereka keluar. Untuk apa? Untuk mendapatkan yang namanya panas matahari. Karena dia adalah hewan-hewan berdarah dingin. Jadi harus dihangatkan badannya dulu kalau pas pagi hari. Ya. Jadi kalian saya minta jangan bermain. Perhatikan baik-baik. Sekali lagi perhatikan baik-baik. Ya, semua nanti pasti akan ada kegunaannya buat kamu. Bukan malah bermain raise hand, bermain meremote ke sini, nggak usah. Fokus saja perhatikan. Siapkan pikiran kalian untuk menerima materi yang saya berikan. Ya, itu cara-cara yang baiknya. Bukan malah bermain. Kelihatan video kalian di sini. Ya, fokus, diem. Kayak kalau lagi di sekolah. Perhatikan fokus, siapkan pikiran kalian untuk menerima materinya. Bukan sambil bermain. Ya, berikutnya. Tadi adalah energi matahari sudah, sekarang ada energi angin. Ya, angin juga bisa dimanfaatkan untuk berikut ini. Nah, ini saya mau menjelaskan dulu mengenai angin. Angin itu dari pengertiannya adalah udara yang bergerak. Angin pun ini anak-anak kamu dapatkan secara gratis. Tidak perlu membayar angin. Tapi kalau beda ceritanya kalau kamu lagi sakit. Kalau lagi sakit maka anginnya ini angin berbayar. Artinya kamu menggunakan oksigen. Ya. Angin ini dapat dimanfaatkan untuk PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Bayu itu adalah nama lain daripada angin. Kenapa nggak PLTA aja, Pak? Karena kalau PLTA itu adalah bukan pembangkit listrik tenaga angin, anak-anak. Tapi PLTA itu sudah miliknya air. Jadi PLTA itu pembangkit listrik tenaga air. Kalau pembangkit listrik tenaga angin itu disebutnya pembangkit listrik tenaga bayu. Bayu itu singkatannya adalah air. Ya. Bayu itu sama juga angin. Bayu itu sama dengan angin. Di Indonesia sendiri saat ini ada PLTB itu di Sulawesi. Di Sulawesi ada banyak PLTB. Jadi kayak di negara Belanda yang ada tiangnya, nanti ada kincir anginnya begini, banyak kayak di Holland Bakery itu. Nah, nanti muter. Dari kincir anginnya ini memutar yang namanya generator. Generator buat apa, Pak? Generator itu adalah sebagai penghasil listriknya. Ya. Jadi generator berputar, yang mutar siapa? Kincir angin ini. Ketika ketiup angin kencang, langsung generatornya berputar. Generator berputar menghasilkan yang namanya listrik. Listrik bisa dipakai buat siapa? Siapa saja. Kalau pakai PLTB ini anak-anak, itu biayanya lebih murah. Dia tidak pakai batu bara. Tidak pakai batu bara, tapi menggunakan angin. Angin pernah habis tidak? Tidak pernah habis. Batu bara akan habis nggak? Akan habis batu bara. Itu yang membedakan. Sehingga sekarang di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, sedang berlomba-lomba untuk menggunakan energi angin ini sebagai pengganti supaya bisa menghasilkan listrik, anak-anak. Bayangkan kalau batu bara habis sehingga listrik tidak ada. Apa yang terjadi? Kamu sudah nggak akan bisa ngapa-ngapain. Waktu kamu kelas 3 lalu, pernah kan? Yang namanya negara kita ini pernah yang mengalami blackout. Blackout itu mati lampu total sampai berapa hari waktu itu? 2 hari. Nyaman tidak? Tidak nyaman. Bayangkan nanti kalau misalnya sampai batu bara ini habis. Batu bara habis sehingga listrik tidak bisa berputar. Listrik nggak bisa. Nggak bisa lagi berlistriknya. Lalu bagaimana dengan kehidupan kalian? Nggak bisa kan? Nah makanya sekarang sedang berlomba-lomba untuk yang namanya menghasilkan listrik. Ya, kemudian berikutnya, angin juga dapat digunakan untuk penyerbukan tanaman. Tanaman itu dengan adanya angin bisa membantu. Sehingga ada bunga-bunga misalnya pohon mangga, karena ada angin lewat, anginnya meniup dedaunan di situ, sehingga bunga-bunganya pada jatuh ke kepala putiknya. Serbuk sarnya jatuh ke kepala putik sehingga terjadilah penyerbukan sehingga tanaman yang namanya pohon mangga tadi langsung bisa menjadikan buah. Zaman dahulu juga digunakan untuk menggerakkan perahu layar. Ini juga angin bisa dimanfaatkan untuk olahraga terjun payung. Itu manfaat angin, ya. Kita percepat lagi.
Nah, sumber daya alam itu ada dua jenis ini. Kamu harus memperhatikan ini. Sumber daya alam itu ada dua jenis. Kamu perhatikan di sini. Berdasarkan asalnya yang satu lagi berdasarkan jenisnya. Perhatikan ya. Kalau berdasarkan asalnya berarti ada dua, yaitu perhatikan ini SDA hayati dan SDA non hayati. SDA ini singkatan dari sumber daya alam ya. Kita singkat aja sumber daya alam menjadi SDA. Kalau berdasarkan jenisnya, sumber daya alam itu ada dua juga, yaitu yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Nah, sekarang kamu baca anak-anak, apa yang menjadi pengertian dari SDA hayati itu? SDA hayati itu SDA yang berasal dari makhluk hidup. Kalau SDA non hayati yang berasal dari bukan makhluk hidup. Bukan makhluk hidup itu seperti yang kayak tadi, dari batu bara, dari bensol kayak gitu ya, dari intan, nikel. Nah, kalau dari hayati dari makhluk hidup. Kemudian kalau yang sumber daya alam yang tidak yang dapat diperbarui berarti ketika habis dipakai bisa dihasilkan kembali. Kalau yang tidak dapat diperbarui tidak dapat dihasilkan kembali. Saya kira ini yang materi ini kamu di kelas 3 sudah dipelajari karena ini ada materinya di kelas 3 ya mengenai sumber daya alam. Saya lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini macam-macam energi. Energi itu banyak macamnya anak-anak. Ya, macam-macam energi itu banyak sekali macamnya. Ya, ada yang namanya energi panas yang kamu bisa merasakan, energi cahaya. Itu energi panas berarti energi yang dihasilkan dari panas. Saya tidak perlu menulis pengertiannya. Ya, energi panas adalah energi yang dihasilkan dari panas. Energi cahaya adalah energi yang dihasilkan dari cahaya. Energi listrik adalah energi yang dihasilkan dari listrik. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan dari bunyi. Nah, yang berbeda ini jarang terjadi, jarang dipelajari, yaitu energi kimia. Energi kimia itu adalah energi yang dihasilkan dari reaksi kimia. Reaksi kimia itu dari olahan, anak-anak. Contohnya adalah apa, Pak? Contohnya batu baterai. Batu baterai di HP kamu itu menggunakan energi kimia. Artinya energi listriknya tadi, energi listrik batu baterai kan ada listriknya kan? Energi listriknya disimpan dulu ke dalam baterai sehingga bisa kamu gunakan untuk mengecas, untuk menyalakan HP kamu. Di power bank juga sama. Itu namanya energi kimia, anak-anak. Listriknya disimpan dulu ke suatu alat yang namanya power bank, kemudian kamu bisa pakai lagi. Nah, kemudian yang F adalah energi biogas. Energi biogas adalah energi yang dihasilkan dari kotoran makhluk hidup. Ya, dari kotoran makhluk hidup, dari kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran kerbau itu bisa diolah untuk menjadi namanya biogas yang digunakan untuk memasak. Ya, tapi saat ini di Indonesia belum banyak, hanya di beberapa tempat energi biogas itu. Ya. Oke, berikutnya. Macam-macam perubahan bentuk energi. Nah, ini saya kira ini sudah jelas kamu. Ya, macam-macam perubahan bentuk energi. Ini pasti sudah pernah dibahas. Yang pertama energi listrik menjadi energi panas. Contoh alatnya apa, Pak? Contoh alatnya adalah setrika mama kamu. Setrika mama kamu kan jadi listrik, menggunakan listrik menjadi panas sehingga bisa menggosok baju kamu. Betul ya? Kemudian adalah energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya apa, Pak? Kipas angin, mesin cuci. Ya kan? Mesin cuci, kipas angin itu kan ketika dicolok ke listrik langsung dia berputar. Kipas angin baling-balingnya berputar. Ya kan? AC juga sama. AC itu dari energi listrik jadi energi gerak. Karena kompresornya bergerak berputar menghasilkan dingin. Energi listrik menjadi cahaya. Contohnya adalah lampu di rumah kamu. Betul? Di rumah kamu masih ada lampunya kan? Ini menggunakan listrik. Kemudian energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya apa lagi? TV kamu, radio kamu. Kalau TV itu menggunakan energi listrik menjadi cahaya dan bunyi anak-anak. Ya. Kemudian yang ini energi kimia menjadi energi listrik. Kayak tadi saya ceritakan, power bank, batu baterai, aki, segala sesuatu yang menyimpan dari energi listrik menyimpan dari suatu energi listrik menjadi suatu benda yang bisa kamu pakai lagi. Kemudian energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya apa? Kayak tadi, PLTB. PLTB tadi kan dari gerak kan? Gerakan kincirnya menghasilkan listrik yang memutar generator. Energi berikutnya adalah energi cahaya. Energi cahaya menjadi energi listrik. Yang tadi saya ceritakan, panel surya. Panel surya itu digunakan untuk merubah yang namanya cahaya matahari menjadi energi listrik yang bisa dipakai. Ya, itu. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, sepertinya sudah habis. Nah,
Sekarang kalian saya beri kesempatan untuk bertanya. Silakan kalau yang mau bertanya, ini masih ada waktu, silakan dikeluarkan. Oh, di raise hand dulu dah. Saya maunya raise hand aja. Kita belajar menggunakan teknologi. Jadi yang mau langsung raise hand. Nah, itu si Raffi sudah bertanya, saya buka silakan. Ada Felicia Devina juga mau bertanya, nanti saya suruh bertanya. Silakan Raffi. Pak, ini kan tadi kan Bapak bilang kalau kan tadi NASA sampai bikin pesawat yang pakai energi listrik. Nah, di halaman 3 kan ada dari panel surya ke generator itu, jadi pakai generatornya ini kan besar generator. Masa kayak bis pakai generatornya yang kayak gimana gitu. Ya, bagus pertanyaan Raffi. Ya betul, NASA juga sudah pakai yang namanya pesawat yang bisa berkeliling dunia tanpa mikirin bahan bakar. Bus juga banyak sih Raffi. Bahkan mobil-mobil sport, sekarang juga banyak sih Raffi. Mobil sport ini tidak pakai yang namanya bensin, tidak pakai pertamax, tapi pakai listrik. Nah, generatornya segede apa Pak? Itu sekarang teknologi. Kamu bayangkan coba, sekarang laptop itu kan kecil kan? Bayangkan kalau dulu, kamu tahu nggak sejarahnya komputer tuh? Komputer tuh dulu segede rumah anak-anak. Komputer pertama kali segede rumah. Ya, pertama kali muncul komputer itu segede rumah. Jadi orang bisa masuk komputer, bisa masuk ke CPU-nya itu zaman dahulu. Tapi sekarang dengan teknologi, komputer segede rumah tadi dipersingkat menjadi sekecil buku kan? Bisa nggak? Nah, itu dengan teknologi. Begitu pula dengan tadi generatornya. Generator yang berputar tadi juga anak-anak, yang di pesawat sudah dirubah bagaimana caranya supaya bisa tetap menghasilkan listrik yang besar. Contoh di mobil kalian, mobil orang tua kamu, itu generatornya juga kecil anak-anak. Bentuknya kecil, tapi menghasilkan energinya yang besar. Karena teknologi tadi. Bayangkan kalau kamu misalnya mobil kamu dikasih generatornya segede kulkas. Ya gimana bisa bergerak? Ya, itu yang generator segede itu mungkin untuk di kapal. Di kapal laut bisa generator gede. Penghasil energinya juga besar. Ya, jadi itu semua teknologi. Jadi dengan teknologi bisa untuk dirubah tadi. Yang terpenting saat ini banyak yang sudah berlomba-lomba membuat energi listrik ini dari matahari yang gratis seumur hidup. Jadi kalau kamu misalnya naik motor pakai panel surya, ada itu. Tidak perlu beli bensin, jalan aja yang penting ada panas matahari. Bisa ngecas otomatis. Sambil jalan sambil ngecas gitu Raffi sistemnya. Ya. Oke, sekarang ini si Felisa mau bertanya. Silahkan Felisa dibuka. Kak, tadi kan katanya kalau mobil nggak pakai bensin pakai cahaya matahari. Tapi ntar bisa pas hujan gimana ngisi? Nah, ya bagus. Bagus pertanyaan si Felisa. Betul. Nah, itulah yang saat ini sedang menjadi tantangan bagi yang penciptanya itu. Memang yang pakai tenaga matahari itu kendalanya adalah di cuaca. Kalau musim hujan, tidak bisa. Solusinya bagaimana? Mau tidak mau kalau musim hujan harus pakai yang namanya bahan bakar bensin, bahan bakar listrik begitu. Jadi sekarang di mobil sport pun sama. Mobil sport yang pakai listrik, Raffi Ahmad kemana sudah beli itu. Harganya sampai 4 miliar satunya. Dia langsung beli 4 si Raffi Ahmad itu. Andre Taulani juga sama, saya lihat di YouTube-nya itu. Mobil listrik langsung beli sekali 3 belinya. Harganya padahal 4 miliar harganya. Ya, itu menggunakan listrik dari panel surya, macam-macam listriknya, dari panel surya, dari aki, dan juga ada juga mobil yang sekarang sudah dilengkapi dengan yang namanya apa tadi, aki tadi. Power bank, bukan aki, power bank tapi di mobil. Jadi kayak tadi jawaban Felisa, kalau lagi musim hujan bagaimana Pak? Kan sudah punya power bank, bisa dicas pakai listrik di rumah kalian. Ya, kalau pas lagi nggak musim hujan, langsung nyalakan panel suryanya. Otomatis sambil jalan mobilnya kena matahari, otomatis mengisi. Pas lagi musim hujan, panel surya nggak bisa kepake, tapi bisa pakai yang namanya power bank. Ya, oke, saya kira ini sudah cukup selesai karena karena waktunya sudah habis, jadi tidak bisa berlama-lama ya. Tolong saya foto dulu sebentar. Untuk dokumentasi ini sebentar lagi akan selesai. Nanti kalau sudah mati ya